Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat Mapren, mahasiswa entrepreneur dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya, host ganteng kalian, Mario Morgan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan asa talk kita yang kemarin. Namun pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian lagi teman-teman. Saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa sekali. Masya Allah. Nah, oke. Mungkin dari Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bu. Ya, terima kasih ya Mas Rio panggilannya ya. Iya. Perkenalkan saya Mira Dharma Susilawati. Saya dari ini mati ya? Hidup. Hidup ya. Dari PT Makaca Boga Utama yang biasa disebut Makaca. Dan saya juga sebagai pengajar di jurusan arsitektur UNRI. Oke, sangat luar biasa sekali Ibu Mira nih teman-teman ya. Oke, kemudian pada kesempatan kali ini Bu, kita akan membahas terkait tema yang sangat luar biasa sekali, yaitu dari meja pembelajaran ke meja bisnis. Perjalanan wirausaha seorang pendidik. Oke, Bu Mira, apa kesibukan Ibu akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini kalau ditanya kesibukan, ya rutinitas biasa sih, Dek Rio. Ada ngajar, kemudian balik ke kantor Makaca, kemudian di sana benah-benah, kemudian di rumah ya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai seorang istri. Ya seperti itu, bolak-balik. Jadi kalau di kampus, mikir kampus, kalau di bisnis Makaca ya, itu bisnis mengembangkan bisnis lah, mikirin bisnis. Kalau di rumah mikirin rumah. Tapi ada kadang-kala bercampur menjadi satu semua. Tapi alhamdulillah masih lancar sampai saat ini Bu ya. Alhamdulillah pelan-pelan dilancar-lancarkan. Alhamdulillah. Nah jadi ini saya ingin bertanya nih Bu terkait kisah sukses Ibu sebagai seorang pengajar. Bagaimana awal mula Ibu memutuskan untuk terjun ke dunia wirausaha? Awalnya nggak sengaja sih ya Mas Rio ya. Tapi sebenarnya dari saya kuliah di S1 itu memang senang berwirausaha. Memang senangnya melakukan sesuatu kemudian dipasarkan, kemudian mendapatkan keuntungan dari situ, kemudian diputar lagi dan begitu seterusnya. Itu awal mulanya mengenal dunia usaha. Kemudian keterima di UNRI tahun 2005 jadi PNS. Wirausahanya itu tidak berhenti di situ gitu. Maksudnya walaupun ASN tapi jiwa wirausahanya nggak padam. Oke. Ada aja yang dilakukan. Oke, gitu, jadi ya. memang Ibu dari waktu jadi mahasiswa memang udah ada niat untuk menjadi wirausaha Bu ya? Sudah berwirausaha malah. Tapi ada nggak kira-kira momentum yang benar-benar memercik sehingga Ibu tuh memang benar-benar ingin membangun usaha sampai toko Makaca itu sampai sebesar ini? Ada nggak momen yang benar-benar memati api sehingga Ibu bisa benar-benar membangun, bisa serius fokus di toko Makaca ini? Iya, kalau untuk mulai bisnisnya itu memang udah dari lama ya, dari mulai kuliah itu udah mulai bisnis. Kemudian nyobain bisnis macam-macam Mas, dari kontraktor, konsultan, semua sudah dijalani. Yang membuat Makaca ini menjadi spesial gitu ya, karena berangkatnya tanpa sengaja juga. Jadi yang lain-lainnya itu by design gitu. Oh saya pengen ini, tapi akhirnya ditinggalkan. Pergi lagi ke bisnisnya yang lain gitu. Yang lain itu maksudnya di lini yang lain. Coba lagi di bisnis yang lain, habis itu tinggalkan. Coba lagi di bisnis yang lain, tinggalkan. Nah di Makaca ini justru spesial ya. Karena lahir ketika saya itu memang benar-benar diam di rumah dan hanya mengasuh anak si Aca. Oh, jadi toko Makaca ini dari nama anak Ibu berarti ya? Oh, Makaca itu arti dari, kalau kita gabungkan itu
dari kata-kata mak aca. Jadinya Sangat luar biasa sekali. makaca. Iya, jadinya makaca. Nah, kenapa ini merupakan awal gitu ya? Karena memang tadinya niatnya itu hanya buat makanan, roti itu hanya buat si Aca. Karena Aca ini yang susah makan nasi, kemudian picky eater lah. Oh, hanya picky eater ya. Okay. hanya mau makan roti, cake dan lain-lain. Jadi itu merupakan tantangan ibu sebagai seorang Ibu, mama, sebagai iya. seorang ibu untuk mengatasi anak yang picky eater berarti Iya. ya. Maka dari itu timbullah toko Makaca ini Bu ya. Oke. Tuh, jadi memang dari problem ternyata yang punya problem yang sama itu banyak. Ibu-ibu yang anaknya picky eater itu banyak. Oke. Nah, dari situ ada kesamaan problem, maka mereka minta ini apa bukan minta ya, cari tahu solusinya apa itu, Mak Aca. Solusinya ya dibikinkan sendiri, mau dong, cobain. Nah dari situ terus, nah, gitu. Oke. Sangat menginspirasi sekali ya sobat-sobat Mapren. Jadi apa yang bisa timbul untuk mencari peluang usaha itu bisa dari mana aja Bu ya. Iya, ternyata ya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke segmen proses transisi dari seorang pengajar ke pengusaha. Nah, ini kan ada nih tantangan ibu sebagai seorang pengajar untuk bisa berwirausaha, seperti contohnya ibu membagi waktu atau ada pola pikir yang berubah-ubah karena seperti yang saya tahu tuh pola pikir seorang wirausaha dengan pola pikir seorang pegawai itu berbeda. Nah, bagaimana cara ibu mengatasi itu? Iya, betul itu pola pikir mindset seorang akademis mungkin ya, ASN dengan entrepreneur itu memang sedikit berbeda ya. Kalau akademis itu bagaimana fokus di satu untuk mengejar karirnya dan karirnya di akademis, kemudian mengembangkan mahasiswanya. Kalau di entrepreneur itu banyak yang dipikirkan. Jadi kalau pilar bisnis itu ada 9, benar. Nah 9-9-nya itu yang dipikirkan. Namun serunya kita tuh berkembang. Saya tuh justru berkembangnya di pola pikirnya di bisnis gitu, di entrepreneur. Karena berhubungan dengan banyak orang, dengan banyak lini, circle-nya makin lama makin besar gitu. Karena bersinggungan dengan banyak sektor ya, nah itu. Dan tapi kesamaannya satu, kalau di dunia pendidikan kita dosen dituntut untuk, bukan dituntut ya, diminta untuk bisa mengarahkan mahasiswa. Nah kalau di dunia bisnis gunanya pengalaman mengarahkan mahasiswa, membimbing mahasiswa itu kita pakai untuk membangun tim. Jadi di Makaca itu pelan-pelan kita bentuk tim, walaupun pegawainya waktu itu masih 1 atau 2 orang. Nah itu terus kita bentuk timnya, kita arahkan, kita mentoring, kita coaching sehingga timnya menjadi tim yang solid. Sehingga Makaca itu sekarang bisa jalan sendiri gitu, udah per sistem. Jadi sekarang ini ibu malah menganggap toko Makaca itu sebagai sampingan Bu ya, malahan ya. Iya. Malah bisa ibu lebih fokus sebagai pengajar sekarang. Iya, dari dulu memang ngajar ya. Makaca itu hobi ya. Hobi. Ya. Jadi memang nggak ada niatan untuk terlalu fokus ke toko Makaca berarti Bu ya. Tapi ketika udah nyemplung, melihat pekerja kita juga sudah mulai ramai, ya mau nggak mau Mas harus serius. Jadi dua-duanya harus diseriuskan. Harus jalan berarti Bu betul. ya. Oke, mantap sangat luar biasa sekali ya Mas, sobat-sobat Mapren. Baik, selanjutnya kita akan ke segmen pengembangan usaha. Nah, ini yang saya bingung sekali teman-teman Mapren. Ibu sebagai seorang pengajar, bahkan yang saya rasa itu nggak sejalan dengan wirausaha. Karena saya ini seorang mahasiswa FEB kan Bu. Pas banget ya. Biasanya kan yang berkaitan dengan wirausaha pasti itu adalah ekonomi. Iya. Nah, tapi Ibu seorang dosen arsitektur. Nah, boleh dong sedikit ceritakan bagaimana Iya kan? itu tuh bisa terjadi gitu dari seorang dosen arsitektur bisa membuat toko usaha, malah toko usaha Makaca, makanan. Iya.
Betul itu sekali. bagaimana itu? Iya, FEB itu Fakultas Ekonomi Bisnis ya. Harusnya orang-orang bisnis tuh lahirnya dari situ ya. Iya benar. Iya, yang pertama itu kalau kita jokes gitu, karena orang ekonomi bisnis itu dia terlalu banyak teori ya, sehingga dia udah tahu dari awal sampai akhir itu yang akan dihadapi apa, ya kan? Jadi takut gitu, banyak takutnya. Nah, kalau di arsitek yang pertama kami nggak tahu bisnis, ya, jadi ya nggak tahu atau ada tantangan besar di depan itu nggak tahu gitu ya. Nah, jadi gini, kalau di arsitektur kita terbiasa ngelit ya, maksudnya mimpin. Oh mimpin. Ya, jadi kita terbiasa presentasi, berpikir kreatif, kemudian mind mapping kita mungkin lah ya lebih tajam dari teman-teman di jurusan lain. Jadi kalau kita bangun desain bangunan itu mungkin contoh rumah lah ya, kita tuh udah mikirin engsel pintunya nanti gimana. Iya kan. Kalau kita udah desain baru denahnya aja kita udah mikir tampak. Ini nanti tampaknya seperti apa sehingga denahnya bisa ini. Jadi teman-teman arsitek tuh lebih banyak berkhayal ya. Jadi, makanya kan berhayal, bikin bisnis itu kan berhayal ya. Nanti bisnisnya seperti apa, punya valuasi berapa, punya pegawai berapa kan dihayalin dulu ya. Nah dari situ di breakdown kecil-kecil, nah ini dibuatkan strateginya. Oke, jadi Ibu sebagai seorang dosen arsitektur, kira-kira ada nggak ilmu di arsitektur yang Ibu ajari itu Ibu terapkan di dunia bisnis? Oh banyak banget. Sekarang kan kita dituntut itu dengan desain grafis yang bagus ya, editing konten yang kayak audiovisual gitu. Ya, nah di arsitek itu ada gitu, ilmunya itu ada. Kita dituntut kalau di dunia arsitektur itu di kuliah menyajikan apa ya namanya ya, menyajikan gambar ya, menyajikan gambar itu semenarik mungkin, grafisnya itu semenarik mungkin. Jadi memang harus enak dilihat ya kalau yang ngapain nyewa arsitek kalau enggak enak dilihat. Nah, harus estetik juga. Iya, harus estetik. Kemudian kita juga dituntut untuk bisa animasi ya. Kalau di arsitektur itu bagaimana menggambarkan visual bangunan itu bergerak. Nah, itu kan ada skill editing ya. Benar. Skill editing itu dipakai di Makaca untuk awal-awalnya. Gimana kita ngedit? Kan awal-awalnya kita kan CEO ya, Mas ya. Benar. Chief everything ya, bukan chief executive. Chief of everything. Iya, chief everything officer. Jadi semuanya dari hulu ke hilir kerjain sendiri kan. Nah, jadi itu kepake. Jadi ilmu-ilmu yang di arsitektur kemudian kita ngajarkan ke mahasiswa itu seperti apa grafis yang bagus, seperti apa memvisualisasikan gambar, foto bahkan. Nah, itu berguna sekali. Oke, jadi Sobat Mapren, seperti yang udah dijelaskan oleh Bu Mira tadi, sebenarnya nggak tergantung jurusan, tapi tergantung niat dari diri sendiri. Mau jurusan apapun, ilmu apapun, pasti bisa diterapkan dan digunakan di dunia wirausaha. Betul. Atau di dunia bisnis. Oke, sangat luar biasa sekali Sobat-Sobat Mapren. Baik, kita akan lanjut ke segmen selanjutnya. Tadi kita udah selesai nih membahas bagaimana Ibu bisa menjalani sebuah bisnis walaupun Ibu sebagai seorang dosen arsitektur. Nah, ini saya ingin membahas terkait Ibu dari sisi wirausahanya sebagai CEO of everything toko Makaca nih. Sebagai kita lihat dari sisi wirausaha, apa sih tantangan terbesar Ibu sebagai seorang wirausaha di toko Makaca ini? Tantangan terbesarnya malah mindset kita sendiri ya. Iya, kita tuh kan apa yang kita pikirkan. Benar. Jadi kalau kita pikir nggak bisa, ya apapun yang kita lakukan itu pasti ngeset loh dari ujung rambut ke ujung kaki nggak bisa gitu. Tapi kalau mindset kita semuanya bisa kita capai, optimis ya tentunya dengan doa ya, tentunya dengan doa dan support sistem kita bangun bagus, insya Allah itu tercapai. Jadi tantangan terbesar kita tuh sebenarnya mindsetnya tuh mau nggak belajar, mau nggak berubah, mindsetnya itu mau nggak mencoba lagi inovasi, mau nggak siap nggak dievaluasi, siap nggak dikritik gitu. Nah kadang-kadang kan kita ngeritik orang gampang ya, tapi kita ngeritik diri sendiri kan susah ya. Karena kita nggak tahu juga kita salah di mana. Betul. Nah jadi kalau ketika kita jadi entrepreneur, kita harus siap kritik diri kita sendiri. Oh kemarin ini kita salah loh. Nah harusnya itu seperti ini ya, seperti itu. Jadi mindset sih. Mindset ya. Oke. Baik, ini saya masih sangat ingin membahas nih terkait sisi Ibu sebagai seorang wirausaha.
Ini sebenarnya termasuk masalah universal ya sobat-sobat Mapfren, di mana banyak sekali orang-orang yang ingin mencoba untuk bekerja. Karena bekerja ini kan kita tidak harus sebagai pemimpin juga. Ibu pasti harus menerima karyawan. Betul. Kemudian karyawan ini akan bekerja, kemudian dia akan menjadi seorang pemimpin nantinya di toko ibu. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara ibu bisa menyeleksi seorang karyawan yang ingin bekerja di toko ibu, sementara ibu itu masih di sisi wirausaha tapi juga di sisi seorang dosen. Maksudnya masih di tengah-tengah, tapi ibu bisa memilih seorang karyawan. Ya betul. Ya, ini pertanyaannya bagus sekali nih, good point. Ya, ini juga menjadi isu kami ya, mendapatkan tim yang oke ya. Jadi source human source itu apa, tenaga kerja ini, sumber daya manusia, ya sumber daya manusia ini itu memang PR banget. Mungkin nggak hanya di Makaca ya, tapi mungkin di semua sektor usaha industri itu susah mendapatkan ini SDM yang berkualitas ya. Kalau SDM mungkin banyak aja, kita buka lowongan itu baru 10 menit posting udah banyak yang tanya. Tapi apakah tanda kutip mereka berkualitas? Belum tentu. Iya, benar-benar. Nah, rata-rata Gen Z ya, Gen Z. Gen saya. Iya, Gen ya Mario. Itu di Makassar itu rata-rata Gen Z. Dan itu memang jadi isu tersendiri lah, challenge sendiri bagi tim Makaca untuk menyeleksi si Gen Z ini. Nah, Gen Z sekarang mengeluh susah mendapatkan pekerjaan. Ya, tapi mereka nggak ngukur. Sebenarnya yang susah itu kata asisten saya nih ya, itu bagus banget. Bukannya susah mencari pekerjaan, Bu, tapi susah mencari pekerjaan sesuai yang mereka mau gitu. Ya gitu. Iya. Jadi kita juga susah gitu mendapatkan SDM yang benar-benar sesuai dengan kriteria kita gitu. Yang pekerja keras, ya kan, tentu mindsetnya terbuka, terus mau belajar. Kadang ada yang bagus gitu skillnya, tapi nggak mau belajar. Ada yang mau belajar, tapi etos kerjanya kurang. Nah, ya gitu. Jadi itu termasuk tantangan berarti Bu ya untuk semua generasi muda ya. Iya, Gen Z itu juga menjadi tantangan juga bagi Gen Z gitu. Jadi ini merupakan salah satu masalah yang istilahnya sangat kritikal ya, sangat fatal ya, apalagi terkait masalah sumber daya manusia. Di mana sumber daya manusia ini setahu saya itulah yang sangat penting di suatu perusahaan, di mana dia itu tujuannya untuk mengelola perusahaan tersebut. Kalau sumber dayanya kurang, critical thinkingnya kurang, itu artinya akan berdampak buruk bagi perusahaan tersebut. Ya, kurang inilah ya. Kalau dari Ibu nih, kira-kira seperti yang udah Ibu jalankan dari toko Makassar ini, ada nggak Ibu berikan seperti pelatihan ataupun pembelajaran ke karyawan-karyawan toko Ibu, atau ada SOP khusus di toko Makassar Ibu yang Ibu terapkan sehingga mereka itu bisa maksimal, optimal kinerjanya? Iya, kita untuk setiap divisi itu ada SOP, untuk karyawan juga ada SOP. Kemudian untuk peningkatan karir di Makassar juga ada. Jadi tidak memungkinkan, bukan hal yang mustahil ya. Awalnya masuk jadi helper, kemudian bisa jadi manajer atau jadi pemimpin tim gitu ya, bisa. Dan kita itu tiap hari itu kita gembleng gitu ya, kita arahkan, kita mentoring gitu untuk mendidik para leader-leader gitu. Jadi kita punya jenjang tingkatan gitu ya di Makaca, dan setiap tingkatan itu akan kita kita motivasi, dilatih lagi ya, kita latih untuk bisa naik terus gitu. Dan tentunya ketika mereka naik, mereka butuh tempat. Nah, ketika mereka butuh tempat, makanya Makacanya harus berkembang. Nah, itu sih sebenarnya. Jadi sirkular seperti itu. Sebenarnya kita tuh juga mau mengembangkan Makaca tuh bukan hanya untuk profit ya, kan hanya salah satunya bukan itu gitu ya. Tapi untuk tempat orang bisa berlatih juga, tempat orang-orang untuk berkembang. Iya, benar. Iya, kan nggak mungkin ya Mas Rio ya dari awal misalnya tahun 2020 dia masuk jadi helper,
sampai sekarang masih helper kan. Iya, Itu nggak mungkin lah. aneh ya. Iya, Nah, aneh. yang pertama mungkin dia memang skillnya kurang Oke. atau perusahaannya nggak mampu itu untuk membangun benar. sumber dayanya. Nah itu. Oke, berarti ini benar-benar sangat luar biasa sekali dari Toko Makaca, tidak hanya memberikan lapangan pekerjaan tapi juga ingin memberikan tingkatan karir dan juga pengembangan diri bagi karyawannya. Ya, karena itu yang dicari Gen Z kan ya, Sangat luar biasa sekali. Tapi mengembangkan diri. tapi saya dengar-dengar saat ini outlet dari Toko Makaca itu udah ada 2 di Pekanbaru, Bu, ya? 3 ya. Oh, 3 ya? Iya. Di mana aja tuh, Bu, boleh tahu? Yang di Impress, yang pertama Impress. kita produksinya di Impress, kemudian di Sudirman. Sudirman. Sudirman ada 2. Sudirman yang outlet sendiri sama Sudirman yang di Sukaramai Trade Center STC ya. Oke teman-teman, kalau mau datang ke outlet dari Toko Makaca mungkin bisa datang langsung dan lihat langsung bagaimana proses dan juga apa yang ada di Toko Makaca tersebut. Ada promo atau gimana, Bu, waktu mahasiswa datang ke sana atau gimana? Iya, kalau untuk mahasiswa Undri pasti ada promo. Hubungi aja ya. Misalnya untuk snack-snack ya, Oke. untuk acara-acara, untuk sponsorship. Nah, itu Oke. kita bisa support. Nah, selama ini Sama. supportnya di mahasiswa teknik ya. Oh, Nah, mungkin oke. dengan begini bisa bisa bekerja sama dengan mahasiswa ekonomi juga. Oke, sangat luar biasa sekali ya teman-teman, my friend. Tapi ini ada nggak kira-kira niatan dari Ibu untuk memperluas atau memperbanyak cabang dari Toko Makaca ini sendiri? Ya, pastinya ada. Ya, tadi kan karena kita ingin sejahtera bersama. Oke. Makaca itu bukan hanya mengejar profit semata, tapi juga ingin agar tim yang ada di Makaca yang sudah meluangkan waktunya, sudah meluangkan energinya, sudah meluangkan pikirannya, Benar-benar. itu semakin berkembang, ya, semakin naik terus kompetensinya. Nah, maka itu perlu tempat yang lebih Benar-benar. untuk mereka mewadahi mereka ya, memberikan tempat ke mereka. Nah, makanya Makaca harus berkembang. Iya. Kira-kira untuk outlet selanjutnya tetap di Pekanbaru atau mau mencoba di kota-kota lain atau gimana? Iya, kita insya Allah tahun depan kalau nggak terkejar tahun ini kita mau mencoba ke kota lain. Oke. Ya, sambil kita juga ada memikirkan rumah produksi baru gitu. Oke. Baik, mungkin kita lanjut ke segmen yang terakhir, yaitu inspirasi untuk seorang pendidik atau dosen dan juga inspirasi untuk mahasiswa, di mana mahasiswa untuk saat ini atau Gen Z saat ini bisa lebih berkembang. Nah, apa pesan atau nasihat Ibu untuk para pendidik atau dosen yang ingin mulai berwirausaha tapi masih merasa ragu? Ya, bagi teman-teman adik-adik yang ingin memulai wirausaha itu nggak panjang-panjang sih tipsnya. Mulailah dengan Bismillah, mindset yang benar, tangguh, pantang menyerah, dan lakukan itu semua dengan tulus dan ikhlas. Oke, nah kalau untuk mahasiswa, Bu? Kalau untuk mahasiswa, mulai dari sekarang. Kalau mau berwirausaha, jangan tunggu setelah tamat, jangan tunggu setelah ada gelar. Mulainya dari sekarang. Saya yakin dan percaya bisnis itu nggak sekali kita langsung langsung berhasil, tapi kita perlu mencobanya. Kita perlu mencoba beberapa kali bisnis, dari situ kita bisa belajar. Tapi tidak ada bisnis yang tidak berhasil. Oke. Tapi itu semua adalah pembelajaran bagi kita gitu. Oke. Mungkin selanjutnya adalah tips dan trik yang bisa Ibu berikan kepada dosen atau juga mahasiswa yang ingin memulai usahanya. Kalau mau mulai usaha, ini dari pengalaman ya. Oke. Ya. Modal nekat itu perlu ya. Modal nekat ya. Modal nekat itu perlu. Tapi setelah nekat belajarlah gitu ya. Siap. Gitu aja sih ya. Gitu aja. Oke, mungkin baik, terima kasih banyak kepada Bu Mira karena sudah hadir ya di Ya. Asal Talk volume keempat kita ini. Kemudian kesimpulan yang bisa saya berikan kepada teman-teman adalah sebagai seorang
pendidik dan juga sebagai seorang mahasiswa, mungkin karena saya mahasiswa juga, itu adalah ubahlah mindset di mana kita itu sebagai mahasiswa itu tidak hanya tugas kita untuk belajar, namun kita bisa berkembang untuk kedepannya sehingga kita bisa memulai untuk berwirausaha di mana hal ini akan berguna untuk kita di masa depan. Jangan takut, jangan berhenti untuk termotivasi, mulailah dari sekarang. Yes. Mungkin terima kasih banyak kepada Bu Mira dan Sama-sama. juga terima kasih banyak kepada sobat-sobat Mapren yang ada di manapun kalian berada. Sesi Asal Talk kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi